Dua, jelas suaranya ya? Jelas suaranya atau wajahnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai akhir, tidak ada kendala apapun. Ilmunya Allah jadikan ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Loh, kok tiba-tiba enak ini? Ada yang salah tangan panjenengan kayaknya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Atau jangan-jangan operator saya yang enggak enak hati sama panjenengan kayaknya. Diboikot. Saya khawatir begitu, suudzon juga kita lama-lama ya. Saya ulang, bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, dan ini zikir yang paling afdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini juga zikir andalan. Ini juga termasuk zikir apa? Andalan. Dia dinamakan di dalam hadis yang sahih dengan nama Sayyidul Istighfar. Induknya istighfar. Nanti saya sebutkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Baitur Rahmah wa Nayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang semoga semua dari kita yang hadir di majelis ini maupun yang menyaksikan lewat layar Madani TV mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang mendatangkan ridho dari Allah. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan pembukaan, muqaddimah, sebelum nanti kita oleh Allah dikumpulkan di syurga. Amin ya rabbal alamin. Itulah salah satu pentingnya kumpul di majelis yang baik. Supaya apa? Saling kenal. Kalau saling kenal, saling mendoakan. Nanti saling menasehati, nanti saling mengingatkan. Dan terakhir, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah kalian kenal sama orang-orang yang soleh. Perbanyaklah kalian mempunyai teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena mereka nanti di hari kiamat
Allah beri hak untuk memberi syafaat. Maka kalau kita punya teman-teman yang soleh, ternyata teman kita masuk surga dan mudah-mudahan tidak. Amin. Ternyata kita Allah takdirkan di neraka. Nanti teman kita yang dulu waktu pengajian di Masjid Baitur Rahmah wa Nayasa ini nyari. Ya Allah, dulu ada MC. Waktu megang mic itu mic-nya gerbek-gerbek. Kok ini tidak kelihatan di surga ya Allah? Udah, guyon-guyon. Sudah, contohnya yang lain aja ya. Saya dulu punya teman ya Allah, waktu kungkum di air panas bareng. Walaupun dia tidak ikut kungkum ya Allah karena takut air panas. Mana Pak Agus? Nah, kok tidak kelihatan di surga? Nanti dicari, kemudian oleh Allah dibukakan pintunya, ternyata dia melihat temannya di mana? Di neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan. Apa yang terjadi? Dia mengatakan di hadapan Allah, Ya Rabbi, al-jannatu la tahlu illa biwujudih. Ya Allah, surga ini kurang seru kalau tidak ada orang satu itu ya Allah. Akhirnya Allah perintahkan malaikat. Apa kata Allah Ta'ala? Bahagiakan dia yang di surga, lengkapi kebahagiaannya, ambil temannya yang di neraka. Setelah dia selamat, orang-orang di neraka yang lain kaget. Loh kok enak? Ditanya kepada malaikat penjaga neraka, Malaikat Malik, asyafa'alahun nabiyun, apakah dia dapat syafaat dari para nabi? Dibilang sama Malaikat Malik, enggak, syafaatnya nabi sudah habis. Asyafa'alahul malaikatu, apakah dia dapat syafaatnya malaikat? Dibilang, malaikat syafaatnya juga sudah habis. Ditanya, orang yang mati syahid, habis. Apa dia punya anak hafal Quran? Tidak punya. Apakah dia punya keistimewaan? Tidak. Penghuni neraka yang lain iri. Terus tanya, terus bagaimana ceritanya kok orang itu bisa masuk ke dalam surga? Dibilang apa? Kana lahu sahib fid dunya yas'alullaha anhu. Dia punya teman dulu di dunia, yang temannya itu masuk surga, kemudian tanya kepada Allah, ya Allah, temanku yang satu mana? Akhirnya karena keberkahan punya teman yang soleh, oleh Allah dia diangkat. Akhirnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, penghuni neraka itu getun. Getun itu apa? Getun sama ya, menyesal dia, nadam, dia merasa menyesal. Kemudian dia mengatakan apa? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan lanakuna minal mu'minin. Dia bilang, ya Allah, nyesal. Fama lana min syafi'in, saya tidak punya pemberi syafaat ya Allah. Kenapa kamu tidak punya pemberi syafaat? Wala sadiqin hamim, karena kami tidak punya teman akrab, orang yang soleh waktu di dunia dulu. Kalau kami punya kesempatan balik ke dunia ya Allah, kami mau berteman sama orang-orang yang ada di Masjid Baitur Rahmah wa Nayasa. Nah, maka kumpul di majelis seperti ini hadirin, panjenengan mau ngantuk ndak apa-apa, tidur loh ndak apa-apa. Tapi kok ya kebangetan ya. Panjenengan mau ngantuk, kadang-kadang ada yang ndak serius, ada yang sudah, yang penting panjenengan kalau dalam tanda kutip bahasa kasar setor wajah. Nah, setor wajah, entok. Sudah, setor wajah. Supaya ketemu sama orang soleh. Nanti kalau panjenengan wafat, insya Allah orang soleh itu akan memberi syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan. Sehingga di malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahmah wa Nayasa Banjarnegara ini dalam rangka kita tidak cari dunia di sini. Kita tidak cari jabatan, tidak ada yang mau nyalek kan? Mana angkat tangan yang mau nyalek, kita promosikan sekalian. Ada partai apa? Yang penting jangan partai yang itu aja wis. Bahaya mulai. Sudah, saya tidak mau kepancing, tidak manfaat juga. Pemilu sebelumnya Pak, panjenengan tanya sama teman-teman saya itu, kalau ceramah Pak, 60 menit ceramah, yang 50 menit kampanye, 10 menit, 5 menitnya pembukaan, 5 menitnya penutupan, sampai malu saya, ya Allah, maka tidak manfaat. Sudah, maka
Saya dapat pengalaman bagus beberapa tahun yang lalu. Ternyata dibelanin ente-entean, dibelani mati-matian, ternyata apa? Sama saja. Jadi bismillah lah, kita fokus saja bahas agama, bahas akhirat, meraih cintanya Allah supaya kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kumpul di sini ibu-ibu sekalian, kita tidak sedang cari mantu, Bu, pados mantu. Saya siap loh, Bu. Kita tidak cari mantu, kita tidak cari uang, kita tidak cari jabatan, kita tidak cari kedudukan. Semuanya yang dicari cuma satu, pandangan rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, la yaskhatu ba'dahu abadan. Setelah itu Allah tidak akan murka sama kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana meraih pandangan rahmat Allah itu? Datangi tempat-tempat yang di tempat itu banyak rahmat diturunkan oleh Allah. Majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, masjid. Kemudian apa? Tempat-tempat berkumpulnya orang soleh. Kalau panjenengan rame dan sering datang ke tempat itu, maka rahmatnya Allah turun kepada panjenengan. Kalau sudah dirahmati, ingat, orang itu masuk surga karena rahmat dari Allah. Insya Allah gampang masuk surga. Maka apa? Akrabkan diri kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Siapapun yang ngisi sudah. Mau dai nasional, kayak mau dai kampung, kayak mau, yang penting yang disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, datang. Karena apa? Allah tidak ngelihat siapa yang ngisi. Allah tidak ngelihat rame atau sepinya pengajiannya. Allah tidak ngelihat ada kamera apa tidaknya. Allah tidak ngelihat ada backdropnya apa tidak. Yang Allah lihat apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu niatkan, apa yang kamu cari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya tunggu dari tadi. Sebelum tak sindir datang ternyata. Biasanya tak sindir dulu baru datang. Ini kok selamat, saya ngempet dari tadi. Loh, mandek. Oh iya, itunya dipotong, itu bahaya itu. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, kalau kita sudah kumpul di tempat-tempat semacam ini, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Jazakumullah khair, terima kasih. Beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, saya tidak pernah dan juga tidak bisa ceramah abot-abot, itu tidak bisa. Saya kalau ceramah itu ceramahnya yang ringan, mudah difahami, dan yang paling penting bisa gampang diamalkan. Karena kalau punya ilmu tidak diamalkan malah repot. Nanti apa di hari kiamat? Tidak akan kaki kita itu beranjak di hadapan Allah sampai kita menyelesaikan 4 pertanyaan. Salah satunya apa? Wa an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang panjenengan pernah dengar, ilmu yang panjenengan pernah baca, ilmu yang panjenengan pernah tahu, diamalkan atau tidak. Maka daripada membahas yang berat-berat, ternyata malah jadi beban karena kita tidak mampu mengamalkan. Maka kami punya kebiasaan kalau pengajian keluar semacam ini, materinya ringkes. Tapi materi ini bukan berarti tidak berarti. Ini materi yang insya Allah kalau kita ikhlas, kalau kita serius, ini materi yang mungkin dengan materi ini Allah akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa materinya? Materi di malam hari ini, zikir adalah penyelamat dunia sampai akhirat. Nun sewu Pak, zikir itu enteng nopo abot? Jujur, enteng nopo abot? Enteng. Loh, enteng kan? Sampai ada hadis apa? Kalimatani khafifatani
'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Coba dibaleni, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan apa berat? Ringan. Panjenengan ngomong subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ndak kehilangan 1000 kalori kan? Alhamdulillah terbakar 1000 kalori kan? Ndak. Artinya itu ringan. Dan yang mengatakan itu ringan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah bersabda? Ada 2 zikir, 2 kalimat ringan diucapkan. Ibu-ibu sambil masak bisa sambil zikir. Bapak-bapak sambil panen kentang bisa enggak sambil zikir? Bisa sambil zikir. Ibu-ibu sambil belanja ke pasar bisa sambil zikir. Bapak-bapak sambil nganter anaknya sekolah bisa enggak sambil zikir? Bisa. Ada 2 kalimat zikir yang ringan diucapkan. Kenapa sih kok ringan? Karena Allah itu tidak ingin membuat kita terbebani. Inna dina yusrun. Agama itu apa? Mudah. Maka saya heran kalau ada orang belajar agama semakin hari semakin jekutek. Jekutek itu apa? Senyum itu sampai kayak terlalu kaku. Sampai saya bilang teman-teman yang susah senyum itu wajahnya kayak kardus, kotak. Dan saya pernah pengajian di tempat yang semacam itu. Masya Allah. Itu Pak, saya seneng ya seneng, tapi rodok ndredeg. Itu serius semua Pak. Bawa buku, nyatet, duduknya rapi, pakaiannya cocok. Tidak ada yang mepet tembok, senden, tidak ada. Serius kalau itu. Panjenengan serius, aman, aman. Tapi kemudian nampaknya jadi aneh. Loh ini majelis taklim yang mengantarkan kita insya Allah masuk surga. Kenapa kok jadi tempat yang begitu menyeramkan? Medeni. Masuk itu Pak. Coba bikin majelis taklim itu suasananya apa? Menyenangkan. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ayat ditafsirkan oleh para ulama apa? Menunjukkan bahwa majelis taklim itu tempat yang paling memberikan keluasan. Enak, orang kalau punya ilmu enak Pak. Ustadz, saya sewibuk ini. Ya apa, duhuran mau mepet asar, baju belum ganti. Kalau punya ilmu gampang, ya sudah uzur. Walaupun gampang juga tidak boleh. Tapi Islam itu mudah. Ustadz bagaimana ini? Ada solusi, itu di majelis taklim. Nah, maka Rasulullah bersabda ada 2 kalimat ringan di lisan, gampang diucapkan. Kenapa sih kok gampang? Karena memang dari awal Allah tidak ingin memberatkan. Kalau Allah ingin memberatkan dari awal Pak, panjenengan tidak dikasih hidayah. Abot jelas uripmu jelas. Kalau dari awal Allah ingin memasukkan kita ke neraka, gampang saja buat Allah. Mudah apa enggak? Mudah. Enggak usah dikasih hidayah masuk neraka kita. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah jadikan kita lahir dari orang tua yang muslim. Wis terserah mau dibilang Islam turunan sakarepmu, sing penting aku wong Islam. Ini ada anak kecil perempuan, Allah Islam turunannya gaya tok. Loh timbang sampean kafir turunan. Loh ya apa ini kan ruwet ini. Lo sudah terlepas mau turunan, mau ndak turunan, mau hasil pencarian, mau hasil penelitian. Yang penting Allah memberi kepada kita apa? Hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah Pak, ndak bisa kita dapat hidayah. Jadi kalau sudah Allah kasih hidayah, itu tanda awal kalau Allah pengen menjadikan panjenengan bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau Allah pengen memasukkan panjenengan ke neraka, wis gak usah kayak hidayah beres. Dadekno wong Kristen.
Dadekno wong kafir selesai sudah ya. Selesai urusan. Nah ini keyakinan kita orang Islam. Yuk, nggak usah kaget. Kan begitu. Nah maka dengan itu hadirin, syariat Islam itu enteng-enteng. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan. Tapi pahalanya bagaimana? Beratnya luar biasa. Habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat yang ringan ini sangat dicintai oleh Allah. Apa sih arti sangat dicintai Allah itu? Para ulama mengatakan arti amalan jenengan amalkan, panjenengan cepat meraih cintanya Allah. Kalau diamalkan, maka gampang untuk meraih cintanya siapa? Allah. Nah kalimat dua ini enteng diucapkan, besar pahalanya, dan kemudian apa? Sangat dicintai oleh Allah yang maha mencintai. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berhenti sampai situ. Paham boten? Dua kalimat yang sangat ringan. Pahalanya besar. Dicintai oleh Allah yang maha rahman. Sudah diamalkan nopo dereng? Ayo. Satu hari tadi panjenengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali sudah? Bu? Ngantuk? Boten ngantuk, petan. La ilaha illallah. Bu, lah kok yo tego. Bu, berapa kali sudah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Panjenengan sudah baca zikir itu berapa kali? Tenane 100. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Nah, maka dari ilmu yang kita cari itu Pak, bagaimana ilmu itu menjadi penyelamat kita. Bagaimana ilmu itu menggerakkan kita untuk mengamalkannya. Bagaimana caranya biar tergerak? Harus ngerti keutamaannya. Nah itu yang malam ini mau kita bahas. Apa itu? Zikir penyelamat dunia sampai Madani TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, panjenengan perhatikan. Ini sempat saya sampaikan di Masjid Al-Hasbi. Bahkan kalau tidak salah pengajian pertama di Masjid Al-Hasbi. Ada satu nama Allah, itu namanya di antara 99 Asmaul Husna, itu adalah Asy-Syakur. Apa Pak? Asy-Syakur. Artinya Allah yang maha bersyukur. Pertanyaannya, Allah utang budi sama siapa kok Allah bersyukur itu loh? Kok Allah, panjenengan ini melakukan apa untuk Allah kok sampai Allah perlu berterima kasih itu loh? Tidak ada kan? Nah, tapi makna kalimat Allah Asy-Syakur, Allah zat yang maha mensyukuri, panjenengan tulis. Tulis boleh, didengerin boleh. Nah, kalau santri MBS wajib nulis. Tulis, santri MBS. Muhammadiyah Boarding School. Masya Allah. Betul ya? Santri MBS. Kelas berapa ini? 789. Loh masa diborong kabeh? Ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Masya Allah. Saya kalau dengar MBS itu rodok ngeredek saya. Medeni. Nanti kalau salah maca hadis digoyu. Ustadz gak cetok. Keliru maca hadis Bukhari diwarah jangan loh ya, pura-pura enggak tahu aja nanti ya. Sudah. Apa arti kata asy-syakur? Allah yaitu Allah, allazi yang yujazi membalas al-qalila amal yang sedikit bil katsir dengan balasan yang banyak. Itu arti kata Allah asy-syakur. Berarti ketika kita mengatakan Allah asy-syakur, Allah zat yang bersyukur, Allah zat yang maha mensyukuri, Allah zat yang maha dalam tanda kutip berterima kasih. Apa artinya? Setiap amal-amal panjenengan, walaupun amalnya kecil, Allah kasih pahala yang besar. Allah yang membalas sesuatu yang kecil dengan balasan yang
besar. Kalau beramal soleh, satu amal soleh minimal Allah kalikan berapa? Minimal 10. Kalau melakukan dosa, niat ngelakoni dosa, ternyata gak sido, malah dapat pahala 1. Kalau niat melakukan dosa, dan ternyata niatnya dilakoni, maka dosanya cuma 1. Itu kalau dosa. Tapi kalau kebaikan, minimal 10 kali lipat. Sampai tidak terhingga. Sampai ada namanya musim-musim kebaikan. Bulan Muharram, bulan yang paling baik untuk puasa. Pahalanya paling besar setelah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada besar, ada yang namanya Lailatul Qadar. Ada puasa sehari menghapus dosa 2 tahun, Arafah. Ada puasa sehari menghapus dosa setahun, puasa Asyura. Ada amalan-amalan yang kecil yang ternyata pahalanya bagaimana, Bu? Amalannya kecil, pahalanya besar. Itu arti kata Allah Asy-Syakur. Nah, salah satu amalan kecil pahalanya besar itu zikir. Itu apa, Pak? Zikir. Saya buka dengan satu hadis. Hadis ini, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini adalah dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hasanun sahih. Sanadnya itu hasan dan sahih. Dalam satu jalur periwayatan hasan, dari jalur periwayatan yang lain hadisnya sahih. Berarti hadisnya kuat apa enggak? Kuat. Didengarkan nggih. Insya Allah ini nyemangati cek gak ngeremeh no zikir. Mau tidur, bisa kan zikir? Bisa. Bahkan nun sewu nggih. Kami pelajari beberapa fatwa para ulama tentang hukum pakai inilah apa? Tasbih. Kalau kami kumpulkan pendapat para ulama, ternyata mayoritas di kalangan para ulama mengatakan hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Boleh kalau memang diperlukan. Bahkan sebagian ulama yang lain ngomong tasbih itu apa? Ni'ma al-mudzakir. Ni'mal mudzakir, sebaik-baik yang mengingatkan kita. Coba lepas lali, tangan ning rogoh kantong, lah kok ada tasbihnya, langsung apa? Subhanallah, astagfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi jangan kayak pameran. Begini terus, jangan juga pas pengajian. Jangan, ada waktunya. Tapi ini, Pak, para ulama mayoritas mengatakan mubah, boleh. Walaupun kalau panjenengan merasa tidak perlu, ya enggak apa-apa. Pakai tangan jauh lebih baik. Karena Nabi Muhammad zikirnya pakai apa? Pakai jarinya. Tapi untuk kita sing gampang lali, ojo mbek Gusti Allah, mbek bojone lo lali. Mas sampun nikah dereng. Loh, ya apa ini? Istri depan mata dibilang belum nikah. Anak wis akeh ngakune bujangan. Mengaku bujangan kan penyakit ini. Nah, maka dikatakan oleh para ulama ni'mal mudzakir. Butiran tasbih itu sebaik-baik apa? Pengingat. Kalau panjenengan merasa perlu, boleh. Tapi hati-hati. Jangan sampai dengan keberadaan tasbih tadi panjenengan menjadi riya. Menjadi apa? Ria, kelihatan. Kalau wiritane Masya Allah. Tasbih gak tahu mandek. Diputer terus. Tapi diputer tok lambene gak obah. Nah, coba. Nah, maka ya harus ngerti lah ya. Nah, maka dengan itu hadirin, saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian. Nah, ini fungsi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan petunjuk, memberikan ilmu, memberikan tuntunan. Nah, maka kalau cari tuntunannya jangan kepada artis, itu tontonan. Kalau tuntunan siapa?
Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terbaik, tidak ada yang lebih baik. Kalau panjenengan mau jadi orang yang terbaik, nyuntuhnya Nabi Muhammad. Pasti terbaik. Gaya rambutnya, gaya jenggotnya, gaya ngomongnya, gaya ibadahnya, akhlaknya, semua niru Nabi Muhammad, jaminan mutu. Pasti apa? Terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Aku tunjukkan sama kalian amal kalian yang paling baik. Yang paling baik. Dan bukan cuma paling baik. Wa azkaha inda malikikum. Dan yang paling suci ketika kalian amalkan di sisi Allah. Adzan dulu ya. Ba'dal adzan insyaallah kita lanjutkan. Untuk pemirsa Madani TV dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, insya Allah tayangan ini akan kita lanjutkan setelah adzan untuk salat isya. Barakallahu fikum. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kami lanjutkan sedikit ya, sejenak ya, supaya sempurna. Nanti panjenengan pulang, insya Allah lisan panjenengan tidak pernah kering dari zikir. Amin. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau ndak aku tunjukkan kepada kalian amal terbaik yang bisa kalian lakukan. Bayangin, terbaik loh ini. Jadi para sahabat tentu mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau gitu kan. Dan bukan cuma terbaik bu. Wa azkaha inda malikikum. Yang paling suci ketika dipersembahkan untuk Allah. Yang paling suci artinya apa? Kalau panjenengan haturkan untuk Allah, tidak ada kotorannya, maka sama Allah diterima. Kenapa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu zat yang paling baik, tidak mau nerima kecuali dari perkara yang baik. Dan zikir itu yang paling suci, tidak akan ditolak sama Allah. Kemudian wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling cepat menaikkan derajat kalian, baik di dunia ataupun di akhirat, di sisi manusia ataupun di sisi Allah, yang paling cepat naikkan derajat. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih mahal dibandingkan kalian bersedekah emas ataupun perak. Jadi coba angkat tangan yang pernah sedekah emas, angkat tangan. Mas Haryanto, Mas. Lebih mahal dibandingkan kalian bersedekah emas ataupun perak. Dan hebatnya lagi apa? Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik dibandingkan kalian berangkat perang sampai kemudian kalian pukul lehernya musuh atau leher kalian yang dipenggal oleh musuh. Jadi amal ini nomor satu, amal terbaik. Nomor dua, amal yang paling suci di sisi Allah. Nomor tiga, amal yang paling cepat meninggikan derajat. Nomor empat, lebih afdol, lebih mahal, lebih baik dibandingkan sedekah emas ataupun perak. Ini buat yang medit-medit cocok ini. Ya, buat yang pelit-pelit cocok ini. Yang kelima, amal ini lebih baik dibandingkan berangkat perang kalian bunuh musuh atau kalian yang dibunuh oleh musuh. Apa amal itu? Rasulullah bersabda, zikrullahi ta'ala. Amalannya apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan cukup mengucapkan subhanallah, hamdala quwata illa billah. Kalau saya tak tambahi dua. Yang lima itu kan namanya al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau saya tak tambahi dua, cek jangkep itu. Ditambahi apa? Astaghfirullah Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Dunia akhirat dapat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah astaghfirullah Allahumma salli ala Muhammad. Lengkap
solawatnya ada, istighfarnya ada, memuji Allahnya juga ada, memuliakan Allah ada, mengagungkan Allah juga ada, mengaku lemah di hadapan Allah juga ada. La haula wala quwata illa billah. Biar ndak sombong. Biar apa? Ndak sombong. Kita ini menakutkan hadirin. Pinter titik sombong. Soleh titik sombong. Sogih titik sombong. Duwe jabatan baru ketua RT. Sombong. Apalagi naik jadi desa, tambah sombong. Maka sering-sering ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang berikutnya. Panjenengan tahu Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus kan? Nabi Yunus ini ceritanya dakwah, tapi sama orang kampungnya dakwahnya ditolak. Yo Nabi Yunus ngerti itu perintah Allah, tapi jenenge manusia Pak, terkadang terbawa sifat manusiawi. Wong dijak masuk surga kok panjenengan ndak mau. Akhirnya sama Nabi Yunus ditinggal. Umatnya ditinggal. Nabi Muhammad lihat ndak pernah ninggal umatnya sallallahu alaihi wasallam sampai mau meninggal itu loh. Ketika merasakan beratnya sakaratul maut, Nabi Muhammad bilang apa? Ya Allah, kalau sakitnya seperti ini, jadikan semua umatku sakitnya aku yang nanggung. Ya Allah. Coba Nabi Muhammad. Nah, Nabi Yunus kabur dalam tanda kutip, tidak pantas buat Nabi kabur. Tapi meninggalkan kaumnya. Naik perahu, mau nyebrang laut. Ternyata sampai tengah laut, perahunya bang dihempas oleh badai, oleng. Oh kok truk ya oleng. Ya, dihempas badai. Sampai salah satu di antara penghuni perahu itu ngomong apa? Ini mesti ada orang yang tidak disenangi di sini. Diundi, diangkat, nama yang keluar dibuang ke laut. Ternyata nama yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Ini materi besok di Al-Hasbi ini. Jangan takut, ada Allah. Besok tapi sekarang dikit aja pembukaan. Nah, sudah, jangan takut ada Allah. Nabi Yunus dilempar, pung. Tidak lama dimakan ikan paus. Allah firmankan dalam Al-Quran, fi dhulumatin thalath. Tertutup 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Coba, malam gelap gulita, kalaupun siang matahari tidak bisa tembus sampai sana. Yang kedua dibawa jauh sampai ke dasar lautan. Yang ketiga di dalam perutnya ikan paus. Kalau teriak siapa yang dengar? Coba siapa yang dengar? Ternyata yang menyelamatkan apa ibu-ibu? Bu. Apa yang dengar suaranya Nabi Yunus? La ilaha illallah. Salah tempat pengajian kayaknya saya ini. Ini pengajian apa jamaah arisan ini? Pengajian nggih? Siapa yang dengar? Allah firmankan dalam Al-Quran begini. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus ini dulu tidak gemar berzikir, maka dia akan tetap di perutnya ikan paus sampai kiamat. Berarti yang menyelamatkan Nabi Yunus apa, Bu? Zikir yang saat itu atau zikir sebelum ditelan ikan paus? Sebelum. Kenapa sebelum? Allah Ta'ala menyebutkan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, ta'arraf ilallahi firrakha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senangmu, maka Allah akan kenal di waktu sempitmu. Jadi kalau waktu seneng gak pernah sholat,
Waktu muda ndak pernah zakat, ndak pernah sedekah, ndak pernah berjuang untuk agama Islam. Waktu bahagia lupa sama Allah. Ketika sedih, ketika susah, ketika repot, Allah lupakan dia. Dan ini balasan yang setimpal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Dulu dia lupa sama Allah, maka sama Allah sekarang diapain? Dilupakan. Nabi Yunus waktu seneng, waktu sehat, waktu nyaman, waktu lapang, gemar berzikir. Falaula annahu kana minal musabbihin. Coba dulunya ndak gemar zikir, berarti Nabi Yunus dulunya gemar zikir sampai hari kiamat. Apa ceritanya, Pak? Malaikat di langit gempar, bang 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 bang. Kenapa gempar? Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Saya kalau cerita ini rotok-rotok merinding-merinding ya apa gitu. Dalam perutnya ikan paus itu Nabi Yunus mengucapkan zikir. Zikirnya panjenengan tahu semua. La ilaha illa anta subhanak. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu tok zikirnya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Subhanak, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, saya ngaku ya Allah, saya ini orang yang zalim. Allah minta kita ngaku, itu tok yang Allah minta. Ngaku ke dosa. Ngaku ibadahmu gak genah. Ngaku kita ini banyak maksiat. Ngaku kita ini perlu pertolongannya Allah, maka Allah akan tolong kita. Dan Allah tidak suka sama orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau bilang apa? Yang Allah siram dengan rahmatnya itu orang yang merasa kering. Kalau orang yang sudah merasa basah, Allah tidak akan siram orang itu. Apa artinya? Kalau sudah kering, merasa butuh air, sama Allah disiram. Bagaimana merasa kering? Yo jangan sok ibadahnya sudah bagus. Lo ibadah kita itu lo belum tentu sama Allah diterima. Tapi orang yang merasa kering, merasa ya Allah dosaku akeh ya Allah. Ya Allah maksiatku ndak pernah berhenti ya Allah. Ya Allah salatku ndak pernah khusyuk ya Allah. Kalau bukan karena rahmatmu aku tidak akan selamat. Disiram sama Allah pakai rahmat. Tapi kalau merasa, oh poso gelek. Tahajud istiqomah. Ngaji ratau pedot. Merasa sombong dia. Maka ketika Allah bagi-bagi rahmat. Allah bilang apa? Kamu sudah tidak perlu dengan rahmat saya. Akhirnya sama Allah tidak dirahmati. Kenapa? Sombong. Nah Nabi Yunus tidak. Ngaku Nabi Yunus. Inni kuntu minadh zalimin. Aku ngaku ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Apa yang terjadi? Malaikat di langit saling bertanya satu dengan yang lain. Anda buka kitab tafsir. Malaikatnya ngomong apa? Ya Rabbi, sautun ma'ruf min makanin gharib. Ya Allah, ini kami kenal suara ini ya Allah. Kami tahu ini suara ini. Kami akrab dengan suara ini. Kami sering dengar ya Allah suara ini. Ini suara yang senantiasa berzikir ya Allah. Suara yang senantiasa berdoa ya Allah. Suara yang senantiasa memohon ampunanmu ya Allah. Tapi masalahnya satu ya Allah. Kami tidak tahu tempatnya ini. Karena tempat keluarnya suara ini bukan tempat yang biasanya. Karena Nabi Yunus di mana saat itu? Perut. Coba kalau sebelum ada masalah rajin zikir Pak, selamat dunia akhirat Pak. Tidak usah ngoyo, zikir. Apa sih zikir itu? Lisannya itu nyebut astagfirullah, ngelihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, ngelihat sesuatu yang kurang baik, subhanallah. Anda dapat nikmat, alhamdulillah. Ada ujian, inna lillah.
Panjenengan merasa berdosa, astaghfirullah. Panjenengan ingat sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala, terus. Panjenengan merasa lemah, la haula wala quwata illa billah, terus zikir, jangan pernah berhenti. Anda takut karena ada orang yang begitu menakutkan, ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, selesai urusan. Allah cuma minta panjenengan zikir, zikir, zikir. Jangan berhenti. Terus, apa sih angel zikir itu? Perhatikan, ini saya potong sebentar, ini penting. Nah, Bu, ya Allah, turu kabeh. Oh mboten, sabar, mboten usah baper. Orang kalau baperan itu hati nih loro. Panjenengan hati ini waras napa loro? Waras, kok baperan? Bu, dengerin, hadirin dengerin. Kenapa sih zikir yang mudah itu kok kita ndak bisa? Kenapa? Karena Allah tidak menganggap kita pantas dapat kemuliaannya zikir. Bukan karena kita ndak bisa Pak, wong rasan-rasan ibu-ibu sedino ping 3 ya oke kok. Ibu-ibu kalau ghibah sehari berapa kali? Bu, rasan-rasan itu loh sehari berapa kali? Pagi dan petang ya. Pokoknya zikir pagi petang aja malian ya. Loh, rasan-rasan lo iso. Maido, ngerti maido? Bahasa Jawa kan? Maido ngerti? Maido hasanah itu loh. Oh itu mau idhoh itu ya. Maido itu ngenyek. Iso ngenyek. Tonggone liwat, mulemu. Ya iso. Kenapa ngomong selain zikir kok bisa? Sementara zikir tidak bisa. Karena kita Allah lihat belum pantas dapat kemuliaannya zikir. Terus bagaimana? Tobat. Istighfar. Nah sudah, maka malaikatnya ribut Bu. Ya Allah, ya apa ini? Kami kenal suara itu ya Allah. Ini suara perlu ditolong ya Allah. Perlu dibantu ya Allah. Dia terhimpit ya Allah. Dia dalam keadaan kesempitan ya Allah. Kami malaikat-malaikatmu yang akan nolong dia ya Allah. Kenapa? Istiqomah. Istiqomah melakukan apa? Zikir. Orang yang istiqomah pelindungnya siapa? Malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat ngomong untuk orang yang istiqomah itu, kami yang melindungi kalian. Kalau pelindungnya malaikat, lek terima dukun kampung ya lewat Pak. Iya, santet kelas kecamatan aja yo. Pus itu coba mercon gitu gak iso meledos. Ngewes tok, karena pelindung panjenengan siapa? Malaikat. Syaratnya apa? Istiqomah. Ndak usah istiqomah tahajud, kaboten wis ketok ketara. Ndak usah istiqomah tahajud, istiqomah zikir. Malaikat yang jaga. Maka malaikatnya minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan kami cari ya Allah. Dari mana suara ini keluar? Cari malaikat, keliling bumi ndak ketemu. Lawang bukan di daratan tapi di lautan. Lapor balik sama Allah. Ya Allah tolong ya Allah, ndak ketemu ya Allah. Allah perintahkan untuk cari di laut. Masuk malaikat ke laut, ketemu Nabi Yunus. Selamat ndak Nabi Yunus? Selamat ndak? Selamat. Fadilah apa? Zikir. Bukan sodako. Yo lek iso sodako yo luwe api. Bukan tahajud. Yo lek iso tahajud yo luwe genah. Bukan poso Senin Kemis, kalau bisa poso Senin Kemis, wali panjenengan. Waliullah. Kalau istiqomah poso Senin, zikir. Nah sekarang panjenengan lihat. Orang kalau tidak mau zikir, wis terakhir. Saya selesai pas 7:30 nanti ya, kurang berapa menit berarti? Kurang 12 menit. Kalau lebih tolong dimaafkan. Yang ngomongnya 12. Gini Bu, orang kalau ndak pernah zikir. Orang kalau ndak pernah zikir, Allah akan berikan untuk dia 3 kecelakaan. Hati-hati. Berapa? 3. Tulis santri MBS.
Orang yang tidak berzikir, Allah akan berikan kepadanya 3 kecelakaan. Nomor 1, motor. Nomor 2, mobil. Nomor 3, pesawat. Na'udzubillah, itu kan alat transportasi, bukan itu. 3 kecelakaan. Dan celaka yang 3 ini dunia, akhirat. Dunia celoko, akhirat celoko. Na'udzubillah min dalik. Gampang Pak, gampang. Zikir. Yang sudah sepuh bisa zikir? Bisa. Yang belum balik, dereng saged maos Al-Quran, saged zikir? Saged. Anak saya umur 2 tahun durung jangkep itu loh. Ngomong Allah sudah bisa. Lu mosok panjenengan ndak bisa? Bisa kan? Karena Allah kepingin menyelamatkan kita dengan cara termudah. Nomor 1. Apa celaka yang Allah berikan kepada orang yang tidak mau zikir? Senengane rasan? Bu, senengane apa Bu? Nggak usah ngelihat saya, panjenengan kok ngelihat saya. Senengane ghibah, gosip, maitu. Lho entahlah, sing lanang ra enek. Tapi kok benisuk keramas terus loh. Astagfirullah, ibu-ibu itu biasanya. Sudah Bu, orang mau keramas gak keramas, wong sampu-sampune dhewe, sirah-sirahe dhewe, lho kok panjenengan yang ruwet itu loh ya. Lanang lho serat tau mule. Lho kok keramas. Ngeramasi apa? Lho mosok ngeramasi mobil, ngeramasi sirah. Sudah, nomor 1. Dalam surat Al-Kahf ayat berapa? 28. Jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti. Siapa yang tidak boleh diikuti? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang hatinya oleh Allah dibikin lalai. Siapa yang melalaikan? Allah. Kenapa Allah bikin dia lalai? Allah jadikan yang lain bisa zikir. Karena Allah lihat kamu tidak pantas dapat keutamaan zikir. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Hukumannya nomor 1. Wattaba'a hawahu. Akhirnya orang itu terombang-ambing oleh hawa nafsu. Nafsunya ngomong nyolong. Nafsunya ngomong main. Nafsunya ngomong tidur di waktu sholat, tidur. Nafsunya ngomong ojo sodakoh, dia ndak sodakoh. Dia orang yang terjajah oleh apa? Hawa nafsu. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah dipakai untuk mengingat Allah, maka hati itu dikuasai setan. Kalau dikuasai setan, isinya hawa nafsu. Maka lihat Pak, orang yang senengani maksiat, tidak mungkin kumpul di majelis dzikir, tidak mungkin. Seperti ikan laut ditaruh air, tidak cocok. Ketemu wong ini bingung, sopo iki? Kopian kabeh. Bingung dia, kenapa? Bukan alamnya dia. Alamnya dia alam maksiat. Tidak cocok, maka sama Allah apa? Kalau tidak mau zikir, aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dia dijajah oleh hawa nafsu. Tidak punya kendali dia. Jadi seperti apa? Seperti binatang yang tidak punya tali kekang, binatang liar, melayu rono, melayu rini, tidak bisa diambil manfaatnya. Itu hukuman kalau orang tidak mau zikir. Akhirnya dia tidak punya rem, tidak punya apa? Rem. Semakin lama hidupnya kal an'am, seperti apa? Binatang ternak. Dan bukan cuma seperti binatang ternak, balhum adhal, lebih hina dari binatang. Nomor 2, tulis. Wa kana amruhu furuta.
Sama Al-Kahfi 28. Urusannya dia pasti melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Ndak ngerti aturan. Sama istri melampaui batas. Sama temen guyone melampaui batas. Ketika istirahatnya melampaui batas. Bahkan ketika kerja, nun sewu. Pak, orang paling kaya sakwana yasa sinten? Siapa? Sebut nama. Siapa? Mosok ndak ada. Loh ndak, yo yang tahu lah. Siapa kira-kira? Sebutlah nama siapa gitu. Rozak. Loh Rozak kok Wanayasa? Rozak kan Batur. Apa dia punya rumah juga di Wanayasa? Yowes katakan Rozak. Amin ya Rabbal Alamin. Kaya dan soleh. Amin. Sudah? Saya mau tanya. Orang kalau sudah jadi orang paling kaya di Wanayasa. Saya mau tanya. Berhenti kerja atau tetap kerja? Ayo. Berhenti kerja atau tetap kerja? Loh wes oge. Cari apa? Lah kok podo mbek wong melarat? Lah terus kekayaannya dia bikin dia berbeda dari segi apa? Coba lihat koruptor, Bu. Panjenengan kenal koruptor yang melarikan diri namanya Iku apa? Astagfirullah. Harun Masiku. Mas Iku. Kenapa dibilang Mas Iku? Gara-gara gak petuk-petuk maliku terus gak tahu iki. Coba ketangkep Mas Iki. Karena gak ketangkep Mas Iku. Kok susah sekali nyekel orang satu aja ya. Aduh sudah. Pertanyaannya, koruptor itu kaya atau miskin? Kok sih korupsi? Melampaui batas. Allah hukum dia. Wes sugih gak iso leren-leren. Panjenengan yo sugih yo gak sepiro. Tapi yo Masya Allah lo maghrib isya duduk di majelis taklim yo ngakak-ngakak. Yo padahal ceramah lo iso guyu. Yang lebih hebat lagi ceramah Pak. Nikmat dunia akhirat ini. Orang lain mau tidur minum pil. Itu pun belum tentu bisa. Panjenengan dijeriti loh Pak. Allahu Akbar. Coba. Itu koruptor kaya. Kenapa kok dia tidak merasa puas? Kok masih perlu nyuri sampai dia ketangkep? Dihukum sama Allah melampaui batas. Awalnya karena apa? Lupa kepada Allah. Hukuman yang kedua. Nomor satu apa? Menuruti hawa nafsu. Jadi dia tidak punya kendali atas dirinya. Koyok coba jaran gitu namanya jaran larat. Kalau di Banjarnegara namanya apa? Kuda yang tidak bisa dikendalikan dulu. Kalau di tempat kami namanya larat. Larat itu wes ditawarik tidak bisa. Wah lari sendiri tidak bisa ditarik, tidak bisa dipegang. Namanya apa di sini? Binal. Bukan, kalau binal beda lagi. Kalau binal itu yang panjenengan astagfirullah. Saya yo katut astagfirullah. Lah, pokok kuda yang enggak bisa dikendalikan. Jarah liar. Kalau tempat kami sondap, merek sepeda motor zaman dulu sondap itu. Terus pokok jaran goyang bagus, tambah lagi semar mesem Pak, bagus, pas. Panjenengan kok anjok jaran goyang itu loh. Sudah, pokok seperti kuda yang tidak bisa dikendalikan. Tidak punya kendali. Nomor dua, dia Allah jadikan melampaui batas. Wes soge gak kerasa soge, wes duwe bojo sik kurang. Kerjone sampai jam 8 bengi sik ditambahi lembur, melampaui batas. Kenapa? Dihukum sama Allah, dia melupakan Allah. Nomor 3, hukumannya apa? Anda tulis surat Al-Hasyr ayat 19. Surat Al-Hasyr ayat berapa? 19.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Janganlah kamu menyerupai, Bu, mireng nggih? Bu, zikir mboten? Zikir napa ghibah? Zikir napa maido? Zikir napa ngamuk kepada suami? Ya pas di masjid. Nanti mulai yang bumbuan ya. Sudah, mudah-mudahan zikir sedaya nggih. Nah, sudah. Apa Allah firmankan? Jam berapa? Nah, pas habis penutup. Janganlah kamu menyerupai seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah berarti tidak zikir. Apa Allah hukum? Percis sama hukumannya. Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Apa artinya? Tidak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa memisahkan teman yang manfaat dan teman yang mendatangkan kemudorotan. Tidak ngerti mana harta halal, tidak ngerti mana harta haram. Tidak ngerti mana kebaikan akhirat, tidak ngerti mana yang menyusahkan akhiratnya. Tidak ngerti mana waktu sholat, mana waktu kerja. Tidak ngerti mana waktunya buat keluarga dan waktu buat teman. Tidak ngerti, ngopi tok gak tahu mulai. Ah, ini Allah lupakan dia terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Apa sebab kok sampai Allah melupakan dia terhadap dirinya? Lupa diri. Kenapa sampai lupa diri? Karena awalnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang panjenengan tulis Al-Kahfi ayat 46. Wis terakhir. Al-Kahfi ayat berapa? 46. Besok kalau panjenengan kerso datang di Masjid Al-Hasbi Kauman. Nanti rombongan naik truk. Besok subuh pengajian di sana. Materinya jangan takut ada Allah. Jadi wis talang donya ini. Wong ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Ada orang sak donya, sak kampung ndak cocok sama panjenengan. Jangan takut, panjenengan punya Allah. Diboikot bos, jangan takut, ada. Itu besok di Al-Hasbi. Kalau panjenengan kerso rawuh, monggo subuh sampai jam 12 siang. Enggak. Subuh sampai syuruk kira-kira 40 menit saja. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta, anak itu kesenangan dunia. Berarti boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Orang boleh enggak jadi kaya? Boleh. Sampai Rasul mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Jadi kaya itu enggak dosa kok. Yang penting bertakwa. Yang penting apa? Bertakwa. Ni'mal malu soleh li abdi salih. Rasulullah bersabda, harta itu yang paling baik kalau dikuasai oleh orang yang soleh. Enggak apa-apa. Bantu yatim piatu, bangun masjid, bikin pondok pesantren, ngasih santunan buat orang yang kurang mampu, ngajak tetangganya umroh bareng sa RT diberangkat no kabeh. Guyu amin. Selewat malaikatnya ngalih. Coba pertama ngomong amin, langsung budal tenan ini. Lepas dengan meremehkan kekuatannya Gusti Allah ya. Berangkat sa RT. Cengengesan malaikat jadi kata malaikat gak percaya katanya. Dah pulang katanya. Sudah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak kesenangan dunia, punya anak, masya Allah lucu, capek pulang ke rumah ketemu anak hilang capeknya, capek pulang ke rumah ketemu istri tambah capek. Enggak, hilang capeknya kan begitu. Itu kesenangan dunia. Tapi Allah menginginkan untuk kita
jangan cuma seneng dunia. Kalau bisa dunia seneng, akhirat seneng. Maka sama Allah digabung ayatnya. Seneng dunia punya anak, boleh. Seneng dunia punya harta banyak, bagus. Tapi lanjutkan senengnya tembus sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah berfirman apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara al-baqiyatus shalihat. Apa al-baqiyatus shalihat itu? Sesuatu yang kebaikannya kekal, tidak mungkin hilang. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Kalau anak, harta kadang-kadang di dunia tok. Belum tentu tembus sampai akhirat. Tapi sama Allah disuruh ngejar apa? Al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Sesuatu yang kebaikannya itu kekal, tidak mungkin hilang. Apa itu? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Itu lebih baik kalau ada di sisi Allah. Dan lebih baik apa? Thawaban wa khairun amala. Lebih baik besar pahalanya dan lebih besar harapan selamatnya di hadapan Allah. Sekarang terakhir, apa al-baqiyatus shalihat itu? Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad dengan sanad yang sahih sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus shalihat itu 5 bacaan zikir. Berapa? 5. Maka kalau ngomong al-baqiyatus shalihat, yang lebih baik dibanding kekayaan, yang lebih baik dibanding anak, yang kebaikannya tidak pernah hilang, kekal dunia sampai akhirat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini loh 5 yang namanya al-baqiyatus shalihat. Jadi kalau panjenengan pas nganggur, nyemprot tanaman, nyemprot kentang, nyemprot kubis, nyemprot istri, pokoknya nyemprot kabeh itu sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalau saya pribadi, saya tambah berapa tadi? 2. Tambah istighfar, tambah solawat. Selesai. Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu hadirin yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, semoga yang kita sampaikan mendatangkan manfaat untuk kita bersama, dan ilmu yang kita dengarkan, yang kita tulis, yang kita sudah fahami, semoga Allah jadikan ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang kurang sopan, ada candaan-candaan, guyon yang bikin panjenengan tidak berkenan, ada sikap yang tidak panjenengan suka dari kami dan teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kita ketemu pengen dapat pahala. Mudah-mudahan berpisahnya tidak membawa dosa. Jadi mohon dimaafkan kalau ada salah-salahnya, sehingga kalau setelah ini mungkin kita tidak ketemu lagi, di akhirat tidak ada tuntut-tuntutan. Ngoten nggih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.